Pernyataan dari Pak Bahlil itu kebijakan Menteri Lalu ya, saya pikir beliau ikut salah. Jadi saya duga ini proksi. Proksi ya? Ya proksi. Bapak tahu siapa orang di balik? Belum, saya lagi ini proksi. Saya curiga, ya? Karena nggak sembarang kan Pak Akbar udah tahu. Nggak sembarang bisa dapat izin IUP. Malah pemerintah ini terima kasih dengan masukan-masukan dari masyarakat kan. Akhirnya sekarang Perpres ini bisa berjalan cepat kan. Menata yang mana yang salah. Dirjen Gakum khusus pertambangan. Dirjen Penegakan Hukum khusus pertambangan di Kementerian SDM. Dan ternyata itu belum ada. Alhamdulillah Presiden sudah setuju dan kemungkinan dalam waktu dekat ini SOTK-nya sudah selesai. Oh ya. Ya. Pelapor bisa jadi tersangka, Pak. Kita melaporkan orang itu yang dekat dengan pejabat itu, kita bisa jadi tersangka. Berbalik bareng itu. Suara-suara di masyarakat Papua. Jangan sampai ini bagian jadi trigger membangkitkan gerakan separatis lagi. Saya tidak happy dengan topik yang akan kita bahas ini. Sebab kita akan bicara tentang tak pernah cukupnya sumber alam kita disedot dengan cara yang berlebihan. Baik melalui mekanisme yang tampak rapi, tampak sah, tampak legal, tetapi sebenarnya di balik itu adalah kerusakan. Apa yang saya maksud adalah keriuhan yang timbul dari operasi perusahaan-perusahaan tambang yang merusak Raja Ampat. Tidak sekali dua kali saya datang ke Raja Ampat. Saya ingin mengatakan betapa indahnya negeri ini. Dan itu tampak dari Raja Ampat. Saya buat pembukaan sedikit agak dramatik sebab saya marah sebenarnya. Kami di forum ini marah. Lembaga yang saya pimpin ini marah. Itu tadi alasannya. Kenapa tidak pernah ada kata cukup bagi mereka? Siapa mereka? Kita akan bahas. Untuk itu saya menghadirkan dua orang yang menurut saya layak untuk kita dengarkan pendapatnya menyangkut ini. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 12. Dulu Wakil Ketua Komisi 7 yang menghubungi energi. Sekarang kan DPR sudah bertambah. Mas Bambang Haryadi, sahabat saya. Bro, terima kasih. Thank you ya. Terima kasih, Pak. Ada banyak penjelasan yang kita tunggu dari Anda. Meskipun hari ini kita mendengar sesuatu yang luar biasa ya. Saya harus mengapresiasi itu. Tapi nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah Pak Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, Center of Energy and Resources Indonesia. Pak Yusri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas Bagman. Ya, baru kali ini kita bisa ketemu setelah sering saya melihat Bapak marah-marah di ruang publik ya. Kemarahan yang perlu kayaknya memang itu ya. Baik, saya ke Mas Yusri dulu karena saya ingin memberikan ruang di mana tampaknya Anda memediasi pikiran publik menyangkut dengan yang saya sebutkan tadi. Saya tidak nyaman menyebutnya, tapi itu ada. Ketamakan yang tidak pernah mengenal kata cukup. Pada apa yang terjadi di kawasan Raja Ampat. Supaya kemudian diskusi kita menjadi lebih membumi, coba tampilkan beberapa data yang kita miliki. Ini mohon izin kepada teman-teman Greenpeace Indonesia, kami menggunakan gambar yang Anda punya, tetapi karena ini sudah di-share ke publik, maka saya berpikir ini bisa kita gunakan. Tapi coba lihat, sebuah negeri yang sangat bagus bernama Raja Ampat, itu kemudian diobok-obok seperti ini. Narasi yang kita muncul dengarkan adalah, termasuk juga dari pemerintah, bahwa itu jauh dari Raja Ampat. Bukan soal jauhnya. Tetapi kenapa tidak pernah kalian mendengar kata cukup itu? Kita lihat. Ini dari Greenpeace Indonesia. Selanjutnya, nah hari ini tadi yang saya sampaikan, hari ini Mas Bambang, Mas Yusri, hari ini pada saat kita mengambil gambar, kita mendengarkan sebuah sikap yang luar biasa. Dari Presiden Prabowo Subianto, Presiden yang sekarang. Yaitu mencabut 4 IUP yang ada menambang di sana. PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Siapa orang-orang di baliknya akan kita bicarakan pada bagian nantinya. Ada pertanyaan, kenapa PT GAG itu tidak cabut?
dan di mana lokasinya akan dijelaskan nantinya. Data apa lagi yang kita miliki ini masing-masing informasi tentang perusahaan ini. Lanjut. Kemudian ini petanya. Ini untuk menjelaskan apa klaim yang diajukan oleh saudara Bahlil Lahadalia yang mengatakan itu jauh dari Raja Ampat, kemudian warga di sana malah meminta agar diteruskan dan segala macam. Menurut saya pernyataan ini tampaknya baik, tetapi menurut saya itu tidak cukup kuat untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kita mengelola sumber-sumber daya alam kita. Selanjutnya, nah ini alasannya kenapa sampai GAG itu tidak dicabut, karena ternyata dia berada di luar Geopark Raja Ampat. Geopark, sebuah kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Itu ada tanda panah itu. Selanjutnya, nah ini profilnya ada soal kenapa sampai ada banyak pihak yang ternyata terlibat di dalamnya. Saya gunakan kata terlibat. Kemudian ini adalah profil orang-orangnya, siapa saja pemilik dari atau nama-nama yang ada di balik perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, ini timelinenya. Ada pernyataan di sini yang kami dapatkan. Izin teman-teman sebelum saya serahkan kepada teman-teman semuanya bahwa ini ternyata dikeluarkan di masa pemerintahan yang lalu, dalam hal ini pada pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri melalui Kementerian SDM-nya, di mana saat itu adalah Pak Purnomo Yuskiantoro ya, Menteri SDM-nya pada saat itu ya. Nanti Anda jelaskan nantinya. Yang GAG ya, khusus untuk GAG. Yang empatnya kita tidak tahu siapa itu. Yang empat itu izin bupati. Izin bupati ya. Oke. Nanti kita lihat. Saya butuh penjelasan dari Anda. Tapi saya tampilkan dulu. Selanjutnya. Nah ini adalah dasar hukum dari yang berkelindan menyangkut dengan situasi ini. Oke, cukup tentang datanya. Saya ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, sebenarnya apa temuan Anda atau Cherry dari kasus ini hingga kemudian ribut seperti sekarang yang meledak setelah Greenpeace Indonesia itu mengeluarkan rilis data-data ini? Satu, dasarnya adalah dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Undang-undang itu sudah diuji di Mahkamah Agung pada 2022 ketika kelompok masyarakat di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara menggugat PT anak perusahaan Harita Group PT GKP. Kemudian masyarakat dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 57 tahun 2022 oleh pihak PT GKP meminta menggugat lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2000 dan keluarlah putusan 23 tahun tahun 2023, putusan 23 yang itu dalam isinya melarang secara tegas tanpa syarat melakukan penambang di pulau-pulau kecil, yaitu pulau-pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Putusan itu. Mahkamah Konstitusi. Konstitusi memperkuat putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Coba diulang lagi Pak bahwa putusan itu melarang secara garis besarnya saja melarang penambangan di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi. Ya pokoknya dia pulau-pulau kecil aja karena yang digugat waktu itu kasusnya kasus Pulau Wawoni. Dia tidak termasuk dalam kawasan geopark tetapi dia masuk dalam undang-undang nomor 2000 km persegi. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak bisa dieksekusi. Itu yang menyedihkan. Artinya tetap dengan bersiasat PT itu tetap mengangkut nikel dari itu dan fakta yang dikirim kerusakan lingkungan sangat parah, tapi aparat setempat membiarkannya. Pusat itu yang catatan saya, sehingga itu pun yang dipakai oleh Menteri Lingkungan Hidup berulang kali dalam konferensi pers bahwa ini akan direview semua persetujuan lingkungannya berdasarkan putusan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Itu yang akan digunakan bagi yang
pemilik IUP yang sudah dikeluarkan itu akan ditinjau, review. Bagi yang belum akan mungkin sulit dikeluarkan. Itu salah satu komentar yang mungkin bisa jadikan kajian kita nanti atau analisa kita berikutnya. Gitu. Artinya, oke, ini clear nih bahwa ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan putusan Mahkamah Agung yang bunyinya seperti itu tadi ya. Dilarang melakukan penambangan di pulau-pulau kecil dan atau yang luasnya di bawah 2000 km. Oke. Ternyata sampai sekarang itu tidak dilakukan, bahkan mungkin saja tetap keluar izin-izin itu atas berbagai ketidakjelasan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Yusri. Sekarang saya bawa pada kasus Raja Ampat ini. Apa temuan Anda menyangkut ini? Nah, dari statement dari Pak Menteri bahwa alasannya kalau PT GAC ini itu merupakan kontrak karya tahun 1998 yang waktu itu pemegang sahamnya adalah BHP Billiton yang kemudian dilepas kepada Asia Pacific Nickel, nikel sebanyak 75% dan Antam 25%. Ketika ada aturan undang-undang Kehutanan tahun 1999 setelah KK diterbitkan, ada pelarangan menambang di kawasan hutan lindung. Di luar dari aturan putusan Mahkamah Konstitusi tadi? Di luar, ini sebelum. Ini begitu keluar KK tahun 98, kemudian 99 keluar Undang-Undang nomor 14 2004. Undang-Undang nomor 44 tentang kehutanan. Pasal 38 itu menyebutkan dilarang menambang secara terbuka di kawasan hutan lindung. Hal itulah yang menjadi dasar keluarnya Kepres nomor 1 2004 di era Presiden Megawati memberikan izin kekecualian kepada 13 kontrak karya termasuk PT GAC. Yang 4 perusahaan yang lainnya yang kita bahas belum muncul. Belum muncul malah. Belum ada izinnya. Itu yang 4 belakangan ini muncul. Yang 3 dari bupati, 1 dari kementerian. Yang 3 dari bupati itu PT mana? Coba tampilkan. Ini PT, yang mana yang dari bupati dari 4? Kalau GAC oke lah ya. Kita sudah bahas tadi. KW Sejahtera Mining, Mulia Raymond sama Nurham. Itu dari bupati. Di masa bupati siapa? Nah, ini kalau dilihatnya dari sini keluarnya itu 2023 berarti periode sebelum Ori ini ya. Ori Kewi ya. Oke. Terus kemudian yang Anugerah Surya Pratama oleh menteri. Menteri siapa? Waktu ini kalau lihat dari ini 2004 kalau itu kan BKPM ya Pak Bahlil. BKPM kan pengeluaran IUP kan sudah di BKPM. Masa itu ya. Dan ini adalah tahun 2024. Bulannya ada nggak? Pokoknya kalau di atasnya 2024, di atasnya bulan 10, berarti ya Januari. IUP OP harus dipisahkan antara IUP OP. Ini operasi. IUP operasi. Operasi. Jadi dia eksplorasinya sudah keluar duluan. Peningkatan status itu terjadi pada Januari 2024. Itu. Jadi eksplorasinya sudah terbit lebih dahulu, mungkin berapa tahun saya belum punya datanya, tetapi yang pasti pada peningkatan status dari eksplorasi menjadi operasi produksi terjadi pada Januari 2024. Pada saat itu Pak Bahlil sebagai Menteri BKPM, Menteri Investasi Kepala BKPM. Jadi kalau ada pernyataan dari Pak Bahlil itu kebijakan Menteri lalu, ya saya pikir beliau ikut salah. Selain itu, Menteri juga bisa melalui tangannya Menteri SDM, melalui tangannya Dirjen Mineral, bisa mengendalikan semua itu dengan RKAB. Mengendali dengan RKAB, penerbitan RKAB. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya masih bisa dikunci di RKAB. Karena jangan sampai ke situ dulu Pak Yusri. Saya harus merunut ini. Nanti kita namanya itu konfirmasi kepada negara nih, atas nama negara nih Pak Bambang nih. Ini kan banyak masalah yang kita bicarakan nih. Yang pertama itu adalah ada 5 perusahaan, 4 sudah dicabut. Alasannya mungkin karena atas dasar pada tata aturan yang Bapak sebutkan tadi. Ternyata GAC itu ada di luar. Yang kedua adalah sejak kapan dia mendapatkan izin itu.
Ya kan ternyata di masa pada saat-saat krusial seluruh aturan main sudah ada, tapi kan keluar. Nah, kalau mendengarkan tadi penjelasan Bapak, ada 3 dari 4 IUP ini diterbitkan oleh Bupati. Pertanyaan berikutnya pada kasus ini adalah, pada situasi ini, apakah tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah menyangkut ini? Oke. Yang selanjutnya adalah ada perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian. Dalam hal ini Bapak sudah menyebutkan BKPM karena kewenangan sudah ke BKPM pada saat itu, dan menterinya adalah kepala BKPM-nya adalah Bahlil Lahadalia. Dan artinya Bapak tadi mengatakan berarti dia terlibat dan dia tahu soal ini. Sampai pada bagian ini Pak Yusri, kami rakyat ini, para kambing-kambing ini bingung Pak. Yang mana yang harus kita pegang sebagai sebuah pegangan bahwa negara ini bekerja dengan baik, negara ini dikelola dengan baik, terutama untuk hal yang sangat penting bernama sumber daya alam. Karena pertanyaan pada bagian ini khususnya dari saya adalah mengatakan begini, lalu apa yang tersisa untuk anak cucu kita? Itu pertanyaan saya kepada Bapak. Jadi kita sadarin sempat waktu baru terbit Undang-Undang Minerba nomor 4 2009, terjadilah penerbitan IUP di kabupaten yang salah jor-joran. Ya, dari kabupaten mengeluarkan, yang kemudian ditertibkan kalau nggak salah saya di tahun 2010 ditarik semua. Makanya dulu ada terjadi banyak tumpang tindih IUP-IUP yang dikeluarkan oleh bupati tanpa satu dasar, artinya kajian itu tata ruangnya, daerah mana itu yang boleh dikeluarkan izin, kemudian masuk kawasan apa, apakah dia kawasan suaka alam atau hutan lindung, tanpa itu secara jor-joran. Kemudian kita dengar dulu ada Korsup Minerba oleh KPK yang menata semua tumpang tindih. Jadi artinya permasalahan ini sebenarnya KPK punya data semua. Mana proses-proses penerbitan izin yang nggak benar di kabupaten waktu itu, kemudian di provinsi, dan terakhir kan ditarik di pusat semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan saya, ada ketentuan di pasal 165 di Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu dihapus di revisi Undang Minerba nomor 3 2020. Pasal 165. 165. Berapa ancaman pidana seorang yang mengeluarkan itu udah. Saya bacain Pak. Pasal 165 yang kata Pak Yusri tadi ini ternyata dihapus pada revisi Undang-Undang Minerba adalah bunyinya, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, IUP itu izin usaha izin usaha pertambangan, IPR itu izin pertambangan rakyat, atau IUPK, izin usaha pertambangan khusus, yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Seperti itu Pak. Ini dihilangkan. Makasih Pak Yusri. Saya ke DPR kalau kayak gitu. Mas Bambang, berikan kami penjelasan. Saya tidak perlu mengulang pertanyaannya dengan Pak Yusri tadi. Apa kami ini harus memahami situasi ini seperti apa? Kenapa kemudian tampak tak ada satu jalan yang cukup terang untuk kita lihat bahwa problem pertambangan kita ini masalahnya dan ini jalan keluarnya? Tadi malah ada pasal yang dihapus malah. Artinya kalau begitu ceritanya memang ada upaya untuk membuat ini menjadi abu-abu. Monggo, Mas. Jadi pertama saya ingin jelaskan bahwa Komisi 12 ada sedikit perbedaan dengan Komisi 7. Agak dideketin dikit Mas. Dengan Komisi 7 era sebelumnya kan. Kalau Komisi 12 sekarang itu perbedaannya, dulu lingkungan itu ada di Komisi 4. Nah, dulu menyatu dengan lingkungan dengan kehutanan. Nah, sekarang ini adalah bentuk komitmen presiden. Kalau kami menilainya ini sebuah bentuk komitmen presiden terhadap kelestarian lingkungan dan pengawasan lingkungan hidup lah kan. Makanya dibuatlah satu kementerian khusus agar lebih fokus lah dalam tupoksinya. Nah, terus yang kedua saya ingin sedikit menjelaskan terkait tadi ada data perusahaan kan.
Jatah perusahaan yang ada 4 tadi, 5 ya. 5 ini untuk diketahui PT GAC ini BUMN. Badan usaha milik negara yang yaitu PT Antam, anak perusahaan Antam kan. Nah, PT GAC ini memang kontrak karya generasi ke-7 yang disetujui tanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani 19 Februari 1998 kan. Itu tertuang di dalam Kepres nomor 41 tahun 2004 kan. Nah, dengan luasan 13.136 hektar. Semuanya. Yang 4 perusahaan. Nah, hal inilah yang bisa tadi di putusan yang mana itu, putusan terkait pulau kecil ini tidak termasuk pulau kecil. Karena pulau kecil tuh maksimal kan 2.000 luasannya. 2.000 kilometer. Kalau Pulau Raja Ampat itu berapa kilometer? Luas ya. Saya rasa itu di bawah 2.000. Ini kan 13.000. Kalau 2.000 kan kelewat sudah. Oh iya sih. Iya kan? Nah, PT GAC ini konsesinya 13.000. PT GAC saja. Ya, Oke. PT GAC. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Ini kan saya jelasin dulu satu. Terus yang KW ini 4-4-nya ini izin bupati. Yang katanya KW satunya ini tadi mungkin nggak dibuka ini ya. Jadi pendirian KW ini kalau nggak salah 2005. Oke. Jadi PT GAC ini di Kepres nomor 41 tahun 2004 itu dibunyikan di situ masih Kabupaten Sorong. Kalau tidak salah Kabupaten Sorong itu mulai awal tahap pembentukan itu 2003 ke atas. Pemekaran. Ya. Makanya di Kepres nomor 41 tahun 2004 itu masih tertulisnya PT GAC tuh di nomor 11 ya. Kan itu ada 13 kontrak karya. Generasi ke-7 termasuk Vale, Freeport semua ada di situ. Itu kalau tidak salah itu dia ini masih bunyinya Kabupaten Sorong. Nah, masih tahap proses pemekaran. Nah, selebihnya ini keluar di atasnya itu. Kalau tidak salah ini di PT KW ini di izin pendiriannya itu 2005. 2005 ini. Apa yang ingin Anda katakan menyangkut dengan kaitan-kaitan tahun berdirinya dan segala macam itu? Berbeda karena gini, ketika revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu banyak sekali pergeseran kan, ada beberapa hal yang tidak dilakukan berita rekonsiliasi. Tidak dimasukkan dalam berita rekonsiliasi. Akhirnya yang harus menggugat PT Tun kan ada Kepmen berapa lupa saya ini ya, yang harus menggugat dulu ke PT Tun karena dia tidak masuk berita rekonsiliasi. Saya menduga PT Anugrah ini kan sama ini sebenarnya. Ini di antara 2000 sekian lah gitu. Betul, saya ada perbedaan di antara dua narasumber saya. Pak Yusri tadi mengatakan kalau GAC kita bahas tadi ini pertama BUMN, yang kedua di luar dari geopark itu, yang ketiga luasnya 13.000 dan seterusnya. Nanti kita bahas. Tapi yang 4 ini Pak Yusri mengatakan 3 diantaranya itu lahir dari kebijakan bupatinya masa itu. Oke. 4. Tadi dulu kan tadi Pak Yusri mengatakan 3. 2024 itu kalau penjelasannya Mas Bambang adalah bisa saja itu tahun ketika dia masih bernama Kabupaten Sorong. Oke. Yang mana? Yang 3 perusahaan ini. KW, Mulia Raymond dan Nurham. Kenapa di sini muncul bupati? Kemungkinan besar ini masuk di dalam berita rekon. Iya, oke. Kan? Jadi diusulkan oleh gubernur. Nah, berarti masih iupnya iup bupati. Kalau PT Anugrah, saya bela ini. Tapi saya cek di ini ntar di AHU. Ini kalau nggak salah pendiriannya juga nggak jauh beda antara 2005-2004 itu. Tapi yang benar yang mana? Tadi Pak Yusri mengatakan ini adalah lahir ketika dulu di BKPM dan waktu itu yang bertanggung adalah Pak Bahlil. Iya betul. Jadi ini menyangkut dengan kredibilitas jabatan orang inilah, ya. Pak. Saya pengen tahu soalnya. Dulu itu ada namanya ini Satgas ya. Jadi ada banyak iup yang dulu tidak ikut di dalam berita acara rekon, akhirnya menggugat dulu ke PT UN kan, menggugat kementerian. Nah, ketika menang, ini putusannya didaftarkan ke BKPM kan waktu itu. Ketika menang itu. Jadi mereka ada semacam surat ini
putusan dari pengadilan misalnya sudah final. Kalau sekarang kan sampai kasasi, dulu cuma sampai putusan tingkat 1. Artinya Anda ini mengatakan bahwa mungkin betul kata Pak Yusri itu lahir di masanya Pak Bahlil sebagai kepala BKPM, tetapi dalam posisi sebagai pencatat administrasi dari putusan-putusan pengadilan itu. Iya. Seperti itu. Iya. Seperti itu Pak Yusri? Saya itu masih tanda tanya, itu harus kita teliti balik. Bukan di AHU sebenarnya, di AHU ada kok pendiriannya. Tapi kami sudah cek beberapa, itu hampir semua ini di 2004, 2005 kan, ketika bupati baru kan. Nah, PT Anugrah ini dulu kalau tidak salah dia ini sama ini. Kalau ini hasil gugatan juga, gugatan ke PT UN. Mungkin kalau yang 3 kenapa masih bunyi bupati? Karena mereka belum rubah. Mereka mungkin masuk di dalam berita acara rekonsiliasi pergeserannya. Saya paham kalau soal itu. Sekarang saya buat menjadi lebih mudah dipahami oleh penonton kita, Mas Bambang dan Pak Yusri. Pada kasus Raja Ampat, dia adalah kawasan geopark dan itu diakui oleh dunia, UNESCO loh ini. Bahwa kemudian mungkin saja putusan pengakuan dunia atau UNESCO menyangkut geopark itu lahir lebih belakangan dibanding seluruh mekanisme administrasi baik IUP atau apapun namanya menyangkut dengan lokasi ini. Tapi kan pada saat itu negara bisa bersikap. Sebenarnya pertanyaan ini tidak terlalu fair juga saya ajukan kepada Anda ya. Lawang Anda bukan menterinya waktu itu kan. Jadi saya ini juga. Jadi PT GAK ini mendapatkan izin OP itu tahun 2017. Mulai beroperasi 2018. Kalau geoparknya itu kapan banunya berlakunya? Geopark ini September 2023. Baru juga ya, baru juga ya. Setahu saya, gimana? Setahu saya itu 2008 geopark gitu oleh UNESCO. Oleh sebab itulah BHP mundur dari pemegang sebagai itu melepas kepada Asia Pacific Nickel. Ini supaya penonton saya bisa lebih karena kita kan ini jauh ya dari ini ya. Coba lihat, yang kita bicarakan ini adalah bagaimana kawasan indah di Raja Ampat ini yang kita bahas tadi itu diobok-obok. Ada video dari Greenpeace Indonesia tadi. Nah, yang kita jelaskan ada 4 perusahaan yang berada di sini. Mas Bambang dari tadi tampaknya agak fokus ke sini, ke PT GAK ini. Dan ini BUMN. Saya bisa paham itu karena memang ternyata dia di luar dari wilayah geopark itu tadi. Kita clear soal itu, Mas Bambang dan Pak Yusri. Saya kembali pada pertanyaannya adalah soal pada situasi seperti ini, apalagi kita sudah mulai menjual Raja Ampat sebagai kawasan wisata internasional, kenapa negara tidak bersikap lebih dulu dan harus menunggu Greenpeace Indonesia bersikap dan melemparkan video dan segala macam baru kita ribut? Maka kemudian betul kata orang, kita ini suka sekali nanti ribut ketika ada api dan kemudian kita padamkan rame-rame, padahal negara kan bisa melakukan itu. Jadi ini Pak Akbar ya, Bang Akbar ya. Kita ketahui Pak Prabowo itu dilantik tanggal 20 Oktober. Menteri-menteri kalau nggak salah 21 ya kan? Mulai bekerja. Presiden mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Perpres ya? Perpres. Jadi Perpres nomor 5. Jadi mereka ini bekerja mulai merapikan ini dari bulan Januari. Tahun ini ya? Ya, tahun ini. Jadi kisaran ini salah satu ya kita hasil kerja dari itu. Alhamdulillah lah dari teman-teman kan kita ini tambang ribuan. Jadi kalau malah pemerintah ini terima kasih dengan masukan-masukan dari masyarakat kan. Akhirnya sekarang Perpres ini bisa berjalan cepat kan. Menata yang mana yang salah, mana yang benar kan gitu loh. Nah, jadi tidak menjadi satu domain opini yang menyesatkan, tapi juga kita juga kalau yang salah tetap ditindak gitu loh. Jadi prinsipnya kemarin ke KLH kan, kebetulan sama-sama mitra kami tanya kan pada saat hasil sidak itu KLH kami tanya di antara semua itu yang mana yang paling ini. Nah, mereka sampaikan bahwa paling minor itu hanya PT GAK. Karena secara AMDAL semua tata kelola lingkungannya sudah memenuhi. Kenapa dibilang paling minor? Karena dia hanya perlu pengawas saja. Nah, terlebih yang lainnya itu baru muncul yang lain kan.
Makanya kami kemarin di komisi sempat kan pengen lihat langsung ke yang 3. Karena satu ini yang Nurham ini sama sekali belum beroperasi. Yang Nurham ini belum sama sekali. Karena dia baru mungkin pengesahannya ya ini baru ini. IUP-nya kan, IUP OP-nya kan baru kan gitu loh. Jadi dia 2025. Nah, maksud saya kita kemarin tuh sempat mempertanyakan yang 3 kan BTA ini. Nah, akhirnya ketika kita menduga aja bisa aja ini dilakukan penambang liar kan, sempat dugaan kami karena kami tidak tahu secara langsung kan. Kebetulan masa reses. Ya. Mas Bambang, paham. Saya tadi sudah bilang kita ini berterima kasih. Saya harus ulangi lagi. Ini saya sampaikan kamera di sini ya. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Meskipun Bapak baru jadi presiden sekitar 7-8 bulan, tapi ini keputusan besar. Terima kasih loh. Mas Bambang, saya sudah sampaikan ini. Saya declare langsungnya. Karena jarang sekali kita melihat pemerintahan bersikap tegas seperti ini. Ada 4 yang ditutup. Tapi lagi-lagi saya kembali ke poinnya tadi. Kenapa sih kita harus nanti ribut-ribut kalau ada masalah? Pada kasus seperti ini saya yakin Pak Yusri setuju sama saya. Kalau begitu, ayo mari kita ribut-ributkan saja di media sosial baru didengarnya oleh pemerintah. Untuk kemudian mengambil sikap seperti yang ditunjukkan oleh presiden kan gitu. Kan pertanyaannya pada bagian ini. Kemana para pembantu presiden bekerja? Kenapa seperti abut-abutan seperti ini? Bapak setuju menyangkut itu? Saya pikir setuju. Karena kalau kita lihat sebelum diambil keputusan oleh Pak Presiden, kan pernyataan antara Pak Bahlil dengan Menteri Lingkungan Hidup kan berbeda. Ya, itu yang saya maksud. Ya kan? Kemudian Menteri Kehutanan nggak ada suaranya. Baru Menteri KKP yang itu mungkin jadi wilayah pembinaannya baru akan. Saya sedikit mengkoreksi soal Pulau Gak itu izinnya 13.000 hektar. Tapi kalau jadi kilometer dia masuk pulau kecil. Dan Menteri Lingkungan Hidup bilang itu termasuk kawasan pulau kecil. Nah, muncul satu masalah. Iya. Oh, jadi coba buka tadi aturan soal apa pulau-pulau kecil itu, putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Ini ya. Iya. Ini dasar hukum. Iya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Iya. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan serta dilarang melakukan penambangan mineral. Dilarang. Ada kata dilarang. Pasal 1 ayat ketiga pulau kecil adalah pulau dengan yang luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km beserta kesatuan ekosistemnya. Pak Yusri mengatakan memang izinnya 13.000 sekian. Iya. Tetapi menurut Bapak itu lebih besar dari pulaunya itu, Pak. IUP-nya lebih besar itu semua. Kan lebih. Coba kembali yang tadi. Dia lihat buka itu. Kan ini ya. Ini IUP-nya lebih besar dari pulau dan jadi ini adalah pulau apa namanya? Gak. Pulau apa sih namanya? Pulau Gak. Pulau Gak ya? Iya, Gak itu. Oh, nah itu nama pulau ya? Iya. Oke, ini Pulau Gak. 6.000 hektar itu. 6.000 hektar. Iya. Tetapi ternyata IUP-nya itu lebih luas dari itu. 13.000-nya mengingat termasuk laut. Iya. Artinya kalau begitu, ada masalah Pak Bambang. Iya. Ini kan dikeluarkan kontrak karya. Undang-undang tentang wilayah pesisir belakangan muncul 2007. Artinya Bapak ingin mengatakan tidaklah cukup fair bagi kita semuanya kalau ternyata hanya 4 yang ditutup sementara ini tidak. Itu. Seperti itu, Anda yang mengatakan gitu. Iya, satu. Kan suka menteri mengeluarkan ini kontrak karya. Padahal di dalam klausul kontrak karya itu ada satu klausul menyebutkan bahwa pemilik izin itu harus tunduk kepada dalam operasinya dan harus mewajibkan ikut dengan aturan hukum maupun undang-undang tentang perlindungan hidup dari waktu ke waktu sampai berakhirnya operasi. Artinya dia tidak kebal dengan aturan-aturan tentang perlindungan hukum. Kakak kan itu yang suka narasi ditampilkan seolah-olah kakak ini kebal hukum terhadap aturan-aturan yang muncul belakangan. Tetapi kalau dibuka di klausulnya kontrak karya,
itu ada menyebutkan mereka wajib mengikuti aturan-aturan tentang lingkungan hidup yang muncul belakangan dari waktu ke waktu, dan itu harus diikuti. Makanya orang BHP itu mundur cepat. Yang nekat kan orang Indonesia, Pak, menabraknya. Orang asing nggak berani, Pak. Siapa sih orang-orang di balik ini? Coba tampilkan, kita punya data. Jadi penasaran juga. Oke. PT Nurham ini meski tadi Pak Bambang mengatakan belum operasi ya? Iya, belum. Ya, belum operasi. Itu ada beberapa nama nih. Yulan Aulia Fatana misalnya, itu usianya baru 27 tahun tuh. Iya. Jadi saya duga ini proksi. Proksi ya? Ya, proksi. Bapak tahu siapa orang di balik? Belum. Saya lagi ini proksi. Saya Investigasi curiga, ya? karena nggak sembarang kan Pak Akbar udah tahu. Nggak sembarang bisa dapat izin UP. Nanti di bagian akhir kita bicara soal itu. Saya soalnya punya pengalaman pribadi soal itu. Kemudian Mulia Raymond Perkasa, itu Asep Ramdhani, komisaris. Kemudian Julius Anggito Triharto. Muda-muda semuanya nih. Iya. 34 tahun gitu ya. KW Ali Hanepi Alijaya. Kalau ini sih kita tahu nih, ini orangnya siapa namanya? Yang kita sering dengarkan namanya pada kasus pagar laut di Tangerang Ali itu. Hanafia. Iya, Ali Hanafia itu kan ya. Kemudian ada Imam Lianto. Ada Pak Freddy Numberi nih. Tapi tidak punya saham sebagai ini aja. Dia direktur utama. Iya. Dia punya saham. Dulu ya, sebelumnya ada sebagai Pak mantan Nono Sampurno. menteri ya. Ya. Oke. Kemudian PT Anugrah Surya Pratama, Haryanto Kusjoyo, komisaris. Terus Henry gitu ya, ada nama-nama. Ini sudah beredar sih nama-nama ini. Iya. Nah, menyangkut dengan GAK ini tadi Pak Bambang mengatakan ini sekarang sudah 100% di tangan BUMN PT Antam, PT Antam. Ya. Tapi yang saya juga harus mengatakan di sini, Antam sebagai BUMN adalah bagi saya pribadi sebenarnya ini dikelola dengan tidak benar ini BUMN ini. Saya punya banyak bukti untuk itu. Tapi kita fokus dulu ke sini. Ini nama-namanya. Apa yang ingin Anda katakan tadi Pak Yusri menyangkut itu? Dari agak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan bahwa ini proksi banyak. Proksi? Iya. Tidak mudah dapat, apalagi di daerah kawasan itu. Semua orang bisa mengatakan proksi-proksi Pak. Ya. Tapi setidaknya Anda punya data yang lebih detail soal itu. Contohnya KW Sejahtera ini. Kalau dibuka itu nama pemegang sahamnya dalam bentuk perusahaan. Jadi siasatnya dalam bentuk perusahaan. Kalau dibuka PT-nya itu muncul Susanto, kakaknya Aguan, muncul anaknya Aguan. Kalau dibuka itu udah keluar di media. Dibuka AU-nya. Memang enggak di dalam PT KW ini disebutkan dia PT ini pemegang saham. Itu alasannya Anda mengatakan ini adalah proksi. Ya. Pak Bambang, ada beberapa masalah tadi, tolong ditanggapin. Salah satunya adalah PT GAK ternyata itu tetap di Pulau Kecil. Memang izinnya itu 13.000. Ya. Dia jauh di atas 2.000 tadi. Dan derajat perizinannya itu derajat paling tinggi untuk konsesi pertambangan. Ya. Kontrak karya itu atas nama presiden langsung. Iya. Jadi itu atas nama presiden. Waktu itu mungkin era Pak Harto kan. Ya. Tanda tangan ini sederajat nih dengan PT Vale. Iya. Dengan Freeport ya kan. Nah, makanya banyak pengecualian termasuk di Kepres nomor 41 tahun 2004 itu. Paham. Maksud saya ini kita fokus pada PT GAK. Ternyata izinnya itu lebih luas dari aturan main yang ada. Pada bagian ini pertanyaannya yang layak barangkali adalah apakah para penyelenggara negara menyangkut ini tidak paham substansi dan maksud dari redaksi undang-undang yang ada? Terpaksa kita bertanya seperti itu. Saya pikir kalau itu izinnya itu tidak mungkin lebih luas karena tidak mungkin nambang itu di laut kan. Itu makanya kita coba buka yang tadi itu yang dari Modi. Mana coba yang di Modi dikeluarkan segitu juga. Di Modi. Dan tidak mungkin harus full 100%. Ini kan hanya ini kan. Kalau di Modi itu terlihat kok kalau ini berapa luasannya tidak mungkin sampai batas laut. Enggak, yang Modinya tadi mana? Kalau IUP-nya di luar itu di luar batas IUP semua. Makanya itu di luar batas. Kalau nikel, kalau pasir timah masih mungkin di laut. Ini aneh ini. Kenapa bisa lebih luas? Kan nggak mungkin. Kira-kira menurut Anda apa di balik itu? Masih tanda tanya juga Pak. Aneh nih.
Itu lihat, semua itu kan plotting koordinat IUP-nya itu semua 13.000, 5.000 hektar, 2.000. Oke. Lihat tuh. Yang paling kecil Anugrah. Oke. Mas Bambang, coba pandu kami. Secara negara, aturan mainnya ada, realitasnya seperti ini, sudah ada tindakan. Sekali lagi terima kasih Presiden. Dan tampaknya apa tadi namanya yang dibentuk Januari itu apa tadi? Perpres penertiban ini kawasan hutan. Kepentingan kawasan hutan ya. Itu diketuai oleh siapa ya? Kenapa? Diketuai oleh siapa? Perpres itu ya ini. Jadi kan pasti ada tim Satgas, bukan Satgas. Bukan Satgas. Budgas. Okay. Jadi ini Perpres. Jadi tadi katanya ada Satgas tadi yang dibentuk menyangkut itu. Oh enggak ini ada Satgasnya. Tambang ilegal ada dibentuk. Ada Satgas sawit kan itu. Nah, di situ ada juga menyambung ke ada satu poin ke sumber daya juga gitu kan. Itu. Dan pertanyaan yang saya mau ajukan soal ini adalah karena ini kan sering kita dengar ya. Soal ada penyalahgunaan lahan akhirnya kemudian rusak lingkungan, belum lagi soal perkelahian antar oligarki menyangkut tambang kan kita sering dengar. Pertanyaannya itu begini, apakah dan atau kapan kira-kira dideklar oleh pemerintah hasil dari kerja Satgas ini tadi menyangkut dengan tambang dulu nih? Kan artinya kan gini. Ada aturan main yang ternyata ada beberapa yang dilanggar, kemudian Presiden membentuk apa tadi Kepres ya, dan kemudian ada Satgasnya. Setidaknya itu bisa dijadikan oleh Presiden yang telah bersikap hari ini dengan sangat ciamik ini, sangat cantik ini, untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya, dan itu menyelamatkan kita, menyelamatkan masa depan. Seperti itukah kira-kira yang bisa kita bayangkan, Mas Bambang? Ya, jadi kita ini kan kita baru masuk beberapa wilayah. Ini kan Kepres kan baru berumur sekitar 5 bulan ya. 5 bulan 4 bulan. Nah, Kepres ini Perpres 5 tahun 2025 ini sebagai payung hukum untuk melakukan tindakan. Makanya kita bersama Kementerian Lingkungan Hidup banyak sekarang menertibkan wilayah-wilayah yang tidak sesuai. Makanya kita tadi sampaikan di Komisi 12 bahwa kita bagaimana ke depan mereklamasi pasca tambang ini. Jamrek ini kan banyak sekali kan jaminan reklamasi, tapi pelaksanaannya banyak tersendat. Nah, karena ada ketentuan yang mengharuskan pemulihan seperti semula. Gini Mas, sorry saya potong. Kalau itu setuju aja sih. Harus ada pertanggungjawaban dari para pihak. Ujung dari soal apa yang panjenengan sampaikan tadi itu, kan kita harus bicara tentang siapa yang harus bertanggung jawab dari berbagai kerusakan itu. Terlepas apakah itu harus diperbaiki atau tidak. Anda menyebutnya tadi apa tadi? Penyelamatan apa namanya? Hasil pasca tambang ya gitu. Jaminan ya. pasca tambang. Yang kita bicarakan dulu ini Mas ini adalah ini loh ada realitasnya. Ada yang perlu diketahui publik juga bahwa Presiden sudah menyetujui. Kita ini kan kelemahannya satu. Kita ini menyuarakan dari kami Komisi 7 dulu, kita minta ada dibentuk Dirjen Gakum. Dirjen Gakum khusus pertambangan. Dirjen Penegakan Hukum khusus pertambangan di Kementerian SDM. Dan ternyata itu belum ada. Alhamdulillah Presiden sudah setuju dan kemungkinan dalam waktu dekat ini SOTK-nya sudah selesai. Oh ya. Ya, dengan adanya Dirjen Gakum ini kita berharap ke depan perilaku menyimpang penambang-penambang ini kan itu harus kita tertibkan. Kita kelemahannya di situ. Kita dari dulu selalu persoalannya penegakan hukum karena kita berlapis bertingkat. Nah, dengan adanya Dirjen Gakum di lingkungan hidup ada Dirjen Gakum juga di pertambangan juga ini. Kita kan bolak-balik kita ke beberapa wilayah itu. Kita melihat memang kadang kami sempat laporkan juga ke Presiden waktu itu bahwa penjualan darat salah satu nih yang kita sebenarnya kita agak rugi. Bukan agak rugi, tidak ada pengawasan secara dan itu belum diatur. Kalau penjualan laut kita udah jelas pengapalan berapa, bongkar berapa ketahuan. Yang darat ini tidak ada kontrol karena mereka hanya berdasarkan laporan dari surveyor. Nah, kami selalu pertanyakan itu, bagaimana yang tambang berhimpitan dengan smelter, Mas, gitu loh. Saya itu suka penonton film ya termasuk yang di beberapa negara-negara berkembang dan juga negara maju tentang sumber daya alam.
Salah satu yang saya sukai dari film-film itu, apakah itu berdasarkan cerita saja, tetapi yang saya suka itu begini. Bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya hingga kemudian tak ada ruang abu-abu di situ. Jadi yang tadi panjenengan sampaikan bahwa nggak bisa dikontrol kalau misalnya itu di darat dan segala macam, di sana itu nggak terjadi. Nah itu bahkan film apa ya, saya lupa waktu itu. Ada satu ruang tambang yang diprotes oleh satu orang, dan itu bertahun-tahun, tapi kemudian itu menang masyarakat itu, dan negara berdiri bersama dengan orang yang miskin tadi, warga negara ini tadi. Kita membayangkan itu negara kita seperti itu, tetapi ternyata tidak, Mas. Maka kemudian saya masuk ke Pak Yusri. Tadi Anda menyebutnya berkali-kali, saya layani sekarang ini bahwa tidaklah gampang seseorang memegang iup di negara ini. Saya punya banyak cerita soal ini. Tadi saya sudah jelaskan di luar sana kan gitu. Maka saya mau tanya seperti ini. Kenapakah gerangan soal tambang ini tidak pernah jelas, dibuat menjadi semakin abu-abu, dan kelihatannya hanya orang-orang tertentu yang bermain di situ, Pak Yusri? Anda pasti punya catatannya. Fakta yang selama kita lihat seperti itu. Jadi saya pun pesimis, meskipun nanti Dirjen Gakum di Kementerian SDM dibentuk, Gakum di KLHK ya banyak nggak berbuat apa-apa. Laporan banyak, tidak lakukan apa-apa. Kemudian sebetulnya KPK bisa masuk lebih dalam waktu kasus Tukin. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan oleh KPK. Kasus Tukin itu bisa apa itu masuk. Tukin? Tukin yang dulu tangkap tangan kasus Tukin, tunjangan kinerja SDM yang sempat yang PLT, bahkan dirjen segala macam itu disebutkan PLT namanya. dirjen yang tempat ada dokumen yang bocor. Itu kan sebenarnya bisa pintu masuk, termasuk rumah apartemennya PLT dirjen Pak Idris Sayyiti digeledah, ada barang bukti, tapi kita nggak tahu. Nah itu menjadi pertanyaan juga, kenapa penegak hukum agak enggan membuka kasus-kasus. Pak Yusri, Anda itu jangan berikan kami pertanyaan juga. Karena Anda itu tampaknya tahu banyak gitu ya. Jangan bersikap seakan-akan Bapak nggak tahu gitu. Sebenarnya apa alasannya? Kenapa sampai kemudian hanya orang-orang tertentu, dan yang celakanya beberapa, saya gunakan kata beberapa petinggi aparat penegak hukum ternyata ada di situ juga. Benar. Kenapa? Ya, kalau udah tahu kan artinya sudah ada ya macam mana jeruk makan jeruk, Pak Akbar, kan nggak mungkin. Jadi bisa-bisa pelapor bisa jadi tersangka, Pak. Kita melaporkan orang itu yang dekat dengan pejabat itu, kita bisa jadi tersangka, berbalik bareng itu. Itu fakta yang banyak terjadi. Bekerja sama aja dengan kelompok itu, salah-salah tambang kita malah dimakan sama mereka. Itu banyak laporan ke saya. Banyak laporan? Banyak. Anda tidak mau membukanya sekarang? Iya. Laporan apa saja? Ya banyak, termasuk kerjasama, tiba-tiba yang punya problem bisa jadi tersangka. Itu kan seperti yang terjadi di Batubara? Iya. Di Kalimantan? Iya, Timur. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang membawa dokumen sama saya. Bagaimana tambang batubaranya dirampok. Itu sekitar 10-15 tahun lalu. Dan orang yang mengambil rampokannya, tambangnya dia itu sekarang salah satu dari 10 pembayar orang, bukan 10 taipan terkaya di Indonesia. Namanya sering disebutkan. Saya berjanji pada suatu saat akan saya angkat itu. Tapi kita kembali ke Raja Ampat, sebab saya sangat menyukai daerah ini. Mas Bambang, sebagai pimpinan di DPR, apa yang Anda rencanakan bersama dengan pemerintah agar kemudian situasi ini yang kita diskusikan dari tadi ini tidak terjadi terus-menerus? Ya, kita ingin kembali ini bersama teman-teman pasca reses ntar kita akan mendiskusikan bagaimana bekerja bersama-sama dengan KLHK dan juga Kementerian SDM. Ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersinergi, dan ke depan penegakan hukum, apalagi sudah masing-masing memiliki
aparatur penegak hukum sendiri kan, kayak SDM ntar memiliki Gakum sendiri. Jadi di mana lingkungannya bermasalah bisa langsung ditindak. Nah, kami akan menjalankan fungsi pengawasan, dan terkait Raja Ampat kami sepakat dengan dua Pak Menteri kami, dengan Pak Bahlil dan juga dengan Pak Hanif, kita sepakat untuk ikut dalam pengawasan pemulihan kawasan Raja Ampat ini. Dan ini dalam waktu segera insya Allah lah mereka akan lakukan pemenuhan kewajiban terhadap pemilik-pemilik lama ini gitu. Dan harapan kita Raja Ampat itu seperti apa? Ya ikut mereklamasi, ikut mengembalikan lagi lah kan. Bahkan kami ingin ini yang tertambang ini sebenarnya kan belum enggak luas cuy. Kalau kita hitung ini secara hektar. Katanya sekitar 500 hektar yang sudah kalau ini itu hanya 176 totalnya. Ya. Dari seluruh. Ya kan beda antara nikel dengan batu bara. Kalau batu bara itu tingkat kerusakannya kan luar biasa, kan? Kalau nikel itu nambang 10 hektar aja bisa bertahun-tahun karena dia kedalaman kan, terlalu dalam. Ada lapisan-lapisan yang harus dibuka dulu, diambil di bawah kan. Nah, jadi perkiraan itu sekitar total ya mungkin itu ya bisa 300-an lah ya kan? Di seluruh area IUP yang dihitung oleh berdasarkan perhitungan dari teman-teman inilah Gakum kan. Ada kerusakan-kerusakan yang sekian gitulah. Jadi kalau kita sama-sama bekerja secara aktif dan komitmen pemilik tambang juga mengikuti ini pemerintah kan, saya pikir dalam waktu dekat kita juga bisa menghijaukan kembali. Bahkan kami teman-teman Komisi 12 menginginkan bahwa kalau bisa tadi ya seperti saya cerita Pak Yusri, kita tanam tanaman yang punya manfaat lebih kan. Salah satu yang kita suarakan bagaimana kalau kita menanam bambu di situ. Itu oke lah Mas, saya setuju aja kan. Tapi gini loh, ini soal keadilan Mas Bambang. Kan Anda yang mengajarin aku yang seperti ini nih. Apa itu adalah kau ngambil sesuatu dari negara, itu harus ada manfaatnya bagi negara. Jangan kemudian you ngambil, kamu menjadi kaya raya, tampil di televisi atau di podcast seakan-akan pahlawan, tetapi kau telah merusak alam kita. Dan kemudian setelah itu kita yang menanggung kerusakan itu. Anda bisa memastikan bahwa berikutnya tidak ada lagi yang seperti ini atas nama DPR ya? Kami yang jelas ini kan pertama kan Perpres baru turun, di Gakum baru akan terbentuk. Jadi kita minta waktulah untuk ini karena kan tambang ini udah bertahun-tahun dan kita tahu komoditas nikel ini pasca berdirinya smelter menjadi favorit. Dulu nggak ada. Iya dulu sih. Orang punya tambang nggak ada yang menambang. Vale aja itu dari dulu 1,3 juta hektar. Sekarang kalau nggak salah sisa sekitar 78 apa 80 hektar gitu. 80 juta ya kan. Itu. Jadi semua kena relinquish terus. Karena dulu tidak ada. Bahkan ini salah satu kenapa mereka jual karena dulu komoditas ini bukan favorit. Ketika pemerintah Pak Jokowi dulu menggaungkan hilirisasi, nah disinilah komoditas nikel ini menjadi favorit semua. Bahkan makanya semua orang pengen banyak tumpang tindih kan? Termasuk para pejabat ketika pensiun tiba-tiba jadi komisaris di sana gitu ya. Saya punya daftarnya loh Mas. Lengkap-lengkapnya. Iya, mantan pejabat ini, mantan menteri ini, jenderal itu, saya punya daftarnya. Bahkan kita sampai sekarang itu banyak sekali tambang tumpang tindih. Iya. Nah akhirnya direvisi undang-undang yang terbaru, ketika ada lahan yang tumpang tindih itu secara otomatis diambil semua oleh negara, kembali ke negara. Jadi tidak bisa lagi ya kan? Karena kembali ke pasal 33 kan, bahwa dikuasai negara gitu kan. Tuh. Pak Yusri, saya sudahnya pertanyaan untuk Anda itu sudah habis dari saya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, karena saya suka gerakan Anda. Siapapun atau apapun caranya, bagaimanapun Anda mengerjakannya, setidaknya kita mendapatkan ruang pikiran publik yang Anda lakukan. Saya berikan kesempatan Anda di forum ini, saya berikan slotnya kalau Anda mau bicara tentang itu. Sebab sejujurnya sudah terlalu berlebihan situasi ini. Anda ingin mengatakan sesuatu menyangkut itu?
mungkin ini momen penting. Kita apresiasi sikap Pak Presiden Prabowo saya sudah katakan melakukan tindakan pernyataan mencabut terhadap 4 pemilik IUP akan ya, tapi mungkin butuh waktu lagi. Belum akan, mesti kalau kalimat yang saya baca akan butuh waktu, mungkin proses administrasi, harapan kita. Tapi di samping itu, selain mereka diwajibkan memulihkan kerusakan yang sudah terjadi, mereka harus diproses juga yang sudah melakukan tindak pidana. Maksudnya proses hukum. Proses hukum. Maksudnya ditangkap gitu. Iya, diproses. Kalau harus ditangkap, kan itu tergantung penegak hukum. Harus. Ini untuk memberi rasa keadilan. Ini sensitif loh, Pak Akbar. Jangan sampai masyarakat, kita jangan melihat apa yang katakan gubernur Papua atau bupati, tetapi apa yang kita tangkap di suara-suara di masyarakat Papua. Jangan sampai ini bagian jadi trigger membangkitkan gerakan separatis lagi. Ketidakadilan itu yang paling penting. Pak Yusri, makasih ya, Mas Bambang. Iyo tahulah, saya akan selalu memberikan dukungan Adinda. Ya, makasih. Jadi kita apresiasi pemerintah hari ini. Ini mudah-mudahan jadi titik awal kita penertiban tata kelola pertambangan kita. Karena kita harus akuin, pasca menjadi salah satu favorit di ini dunia pertambangan ini carut marut tumpang tindih iup, bahkan yang namanya gugatan di PT UN ketika kemarin ada ruang untuk menggugat. Ini saya yakin yang 3 ini ada yang melalui PT UN, kan? Jadi gugatan di PT UN itu ratusan. Pak Akbar juga tahu lah kan, menggugat gitu kan. Parah gitu kan. Parah sekali kan. Baik. Tuh. Mas Bambang sekali lagi makasih ya. Gitu ya. Pemirsa, Amerika pernah dikendalikan oleh orang-orang kaya dari industri keuangan. Maka manusia pasar modal di Nasdaq dan segala macam itu menjadi orang-orang terkaya. Tapi setelah itu bergerak ke industri IT. Maka lahirlah Amazon dan Google segala macam. Di Indonesia ada satu jenis bisnis di mana kemudian orang-orang yang bermain di situ selalu menjadi penyumbang orang-orang terkaya di Indonesia. Bahkan sekarang maju menjadi orang-orang yang mengendalikan republik. Orang-orang dari industri tambang. Itulah alasannya pembicaraan ini penting kita bicarakan. Kita tidak larang orang untuk berbisnis. Tetapi seperti pembukaan saya tadi, kenalilah sebuah kata yang penting bagi kita, yaitu cukup. Agar jangan sampai tak ada yang tersisa bagi anak cucu kita. Saya sebenarnya ingin berbicara banyak sebab saya punya banyak informasi dan peristiwa menyangkut dengan bagaimana industri tambang ini. Saya sampai harus membawa seorang sahabat saya ke tahanan menyangkut itu, dan itu melibatkan orang-orang besar. Bahkan ada yang masih, saya tidak perlu bicara banyak soal itu. Tapi satu intinya, berbisnislah dengan baik, kelola alam sumber daya alam kita dengan baik. Ada aturan mainnya, jangan dilanggar. Dan kepada para penyelenggara negara, jangan kemudian Anda menjadi pelayannya mereka. Berdirilah pada sebuah titik di mana Anda yang menjadi wakil kita, agar kemudian ada yang tersisa untuk anak cucu kita. Harus ada kata cukup. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.